warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul sekali lagi untuk tazkirah Jumaat FKP. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Bagi menyampaikan tazkirah kita pada pagi ini, saya menyebut Dr. Kamaluddin Majuni untuk menyampaikan tazkirah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Sedal sebagai FPP dan Profesor Dr. Zulkifli dan semua yang hadir dalam musalla yang penuh barakah insyaAllah. Pada kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat daripada Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membicarakan tentang doa. Apakah doa itu akan dikabulkan secepatnya, pantas, ataukah doa kita itu akan dikabulkan sesuai dengan keadaan kita atau sesuai dengan situasi kita ketika berdoa. Inilah satu ayat yang akan saya uraikan dalam perjumpaan tazkirah pada pagi hari ini. Pada suatu ketika ada satu kisah di mana seorang ulama fikih atau fiqh yang bernama Imam Abu Al-Layth. Beliau ini adalah salah satu tokoh daripada ulama fikih yang berasal daripada Mesir. Pada suatu saat beliau mengadakan tazkirah semacam ini juga, dan ditanya oleh salah seorang jamaah yang hadir dalam tazkirah tersebut. Pertanyaannya begini, wahai Imam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janjinya kepada umatnya bahwasanya jika dia berdoa maka akan aku kabulkan dia punya doa. Jika dia meminta kepada aku maka akan aku berikan apa yang dia minta. Tapi sekarang masalahnya, Imam, saya dah berdoa tiap hari 24 jam malam, tak tidur pun juga. Saya berdoa, saya sampaikan saya punya hajat, saya sampaikan saya punya permintaan, tapi sampai detik ini tak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tidak mendengar atau Allah tidur? Sampai saya sudah boring dah untuk berdoa. Tapi dalam hal ini Imam menjawab, oh tunggu dulu, jangan menyalahkan Allah, tapi tolong cek you punya diri. Tolong tengok dulu macam mana you berdoa. Di sinilah kita akan bahas tentang bagaimana kunci diterimanya doa tersebut. Selanjutnya Imam Al-Layth menerangkan bahwasanya sebenarnya doa itu tidak diterima karena hati kita ini mati. Hati kita ini tak hidup. Di ibaratnya sekarang ini kalau kita punya handphone, telepon bimbit, kalau itu tak bunyi, kalau kita sudah habis dia punya itu habis, boleh tak kita fungsikan? Tak boleh. Kita nak call teman tak boleh, nak call saudara tak boleh, nak call orang tua tak boleh. Itu ibaratnya seperti sekarang. Jadi doa anda ini tidak diterima karena hati anda itu sudah mati. Oh begitu Imam? Iya betul.
Jadi doa seseorang tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah diterima, tidak akan pernah dikabulkan karena hati sudah mati. Oh, kalau begitu bagaimana nak hidupkan hati ini? Sekarang Imam menjelaskan lebih rinci lagi. Beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang boleh menghidupkan hati seorang mukmin, yang boleh menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melalui beberapa perkara. Di sini disebutkan, saya kebetulan mencatat. Jadi sini ada 8 hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kalau doa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mesti lalui 8 perkara ini atau 8 penyebab ini. Yang pertama, kata Imam, araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Araftumullah, engkau kenal Allah. Kau tahu siapa pencipta alam ini, kau tahu siapa pencipta langit ini, kau tahu siapa pencipta bumi ini, kau tahu siapa pencipta manusia. Walam tu'tu haqqahu, tapi engkau tidak pernah menunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dah jelas satu perkara. Kenapa doa kita ini terkadang tidak diterima atau lambat? Kita mesti kena tengok hak Allah, apakah kita sudah penuhi semua. Kan kita kadang-kadang tengok orang, dia mau doanya diterima pantas dengan cepat, tapi hak Allah Subhanahu wa taala hanya 2 kali setahun saja dia salat, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Mana boleh? Jadi dia nak doa diterima dengan cepat, tapi jumpa Allah 2 tahun saja tatkala ada hari raya. Jadi kalau ada hari raya, dia dulu paling cepat datang duluan. Dia harap salat dia ini boleh digantikan yang 1 tahun penuh dengan salat 2 kali saja setahun. Inilah salah satu faktor kenapa doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau setidak-tidaknya orang tersebut dia pun salat sekali seminggu aja, hari Jumat. Masya Allah, doa nak diterima tapi salat sekali seminggu. Tak mungkin, ya. Okey. Yang kedua, kata Imam Al-Laits, qara'tumul Quran wa lam ta'malu bihi. Kita biasa baca Quran, mungkin pun dengan suara tarannum, tajwidnya okey, fasahah okey, tapi kita pun tidak mengamalkan satu ayat pun daripada ayat-ayat Al-Quran. Okay. Alhamdulillah, di negara ASEAN ini kalau masalah bacaan Quran kita selalu menang. Bahkan orang Arab pun kalah kan? Tiap tahun kita adakan lomba tarannum di Malaysia, selalu berganti-ganti, Indonesia atau Malaysia atau Thailand atau Filipina menang dalam bacaan Al-Quran, fasahah dan tarannum. Okey, itu diakui. Cuma masalahnya kita terkadang pengamalannya yang kurang. Di sinilah letaknya. Jadi kalau menurut Imam Al-Laits, bahwasanya kalau nak diterima kita punya doa, dikabulkan secara cepat, maka perbaikilah Quran itu, baca dan amalkan. Jadi bukan hanya baca. Nah sekarang masalah baca pun tak. Kalau saya tanya nih, kita jerawan ini berapa kali kita khatam Quran dalam setahun? Jawaban mungkin macam-macam. Ya mungkin ada kata 1 tahun sekali boleh, ada kata 1 hari boleh khatam juga. Masya Allah, itu hebat. Ini yang masalah tak pernah membaca Quran, apalagi mengamalkan isi Al-Quran. Oke. Yang ketiga, idda'aitum annakum min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Kita akui bahwasanya kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurangnya apa? Walam ta'malu bi sunnati. Tapi kita tak pernah pun amalkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul banyak sangat, ya. Jadi contoh kecil saja, saling tolong menolong,
menghormati orang, tidak menyakiti hati orang, tidak dengki, tidak hasut, tidak ghibah. Ini semua sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita sering dengki, hasut, ghibah, menceritakan keburukan orang lain, maka dijamin doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi kita tidak amalkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, akaltum ni'matallahi walam tashkuru lahu. Jadi kau memakan beribu-ribu, beratus-ratus nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau tidak pernah pun merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Biasanya ini kalau dapat duit yang dipikirkan apa? Masuk Kentucky, masuklah ke pizza, masuklah ke mana-mana, tapi tidak pernah pun berpikir untuk mendermakan harta yang kita dapat itu. Inilah salah satu faktor juga kenapa doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita memakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minum dari berbagai macam minuman, tapi tidak pernah pun sedetik hati kita untuk mendermakan, untuk memberikan orang-orang miskin sebahagian daripada yang kita dapatkan. Yang kelima, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kita yakin bahwasanya itu kematian itu akan kita jumpai, kita akan temui, kita akan mati. Walam tasta'iddu lahu, tapi engkau tidak pernah mempersiapkan diri. Kita sibuk dengan kerja saja, sibuk dengan aktiviti-aktiviti kita, tapi sedikit pun waktu tidak pernah kita khaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang solat pun juga 1 minit cukup. Masya Allah ya, macam ayam kalau makan itu gitulah, tik 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 tik, dah selesai, Assalamualaikum, pergi. Doa pun tak ada. Inilah araftum au kuntum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Bekalan kita ni yang akan kita siapkan yang paling utama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, idda'aitum najata minan nar wa ramaitum anfusakum fiha. Jadi kita mengatakan saya ini insya-Allah, saya ini akan mengatakan saya akan terhindar daripada api neraka. Idda'aitumun najah, akan berjaya, maknanya tidak akan masuk kepada api neraka. Wa ramaitum anfusakum, tapi engkau sendirilah yang menjerumuskan dirimu ke dalam api neraka. Macam mana kita menjerumuskan diri kita? Ya tentunya karena dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tengoklah sekarang ini di Malaysia ada kes-kes yang betul-betul fatal, yang tidak masuk akal. Kalau kita lihat agama kita, seperti sekarang ini pembuangan bayi. Masya Allah, ini adalah pembunuhan yang nyata-nyata. Ini termasuk waramaitum anfusakum finnar. Jadi kita ini menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam api neraka. Akibat apa? Kita ini membuang bayi. Ini salah satu kita kena jaga masyarakat. Yang ketujuh, idda'aitum ad-dukhula jannata wa lam ta'malu biha. Kalian yakin sangat dengan akan dimasukkan ke dalam surga, tapi tak pernah pun mengamalkan bagaimana cara masuk surga itu. Berangan-angan saja, berandai-andai, insya-Allah saya akan masuk surga. Sebab Allah sudah jamin bahwasanya semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga. Itu betul. Tapi ada namanya pencucian dosa. Maknanya orang yang bermaksiat melakukan dosa besar di dunia, dan
dia mesti akan dimasukkan dulu ke neraka. Maknanya kita akan jalan-jalan dulu ke neraka. Tidak ada yang free. Kita berbuat dosa di dunia, maka kita akan cuci dosa itu di neraka dulu. Dan bersih dari korup, barulah kita masuk ke surga. Jadi tidak ada yang free, ya. Betul kan? Semua dunia ini ada yang free, ya. Jadi kita bekerja, ada imbalan, ada jasa, ada balasan. Begitupun dunia dan akhirat. Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiruha. Ini yang last daripada kenapa hati kita ini tertutup. Menurut Imam Al-Laits, bahwasanya engkau menyaksikan seorang yang mati dikuburkan, walam ta'tabiruha, tapi engkau tidak mengambil iktibar. Sedetik pun kita tak pernah mengatakan, wah ini sekarang giliran dia dah mati dah, dikafan, dah akan dikuburkan. Entah saya bila masa, mungkin hari ini, esok lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan, atau 2 tahun mendatang. Siapa yang tahu? Jadi memang kita ini mesti kena iktibar, bahwasanya dengan kematian itulah yang akan menjadi aktibar bagi segala kehidupan ini. Oleh karena itu paling senang dianjurkan kita ini melayani orang yang mati, kita datangi. Supaya apa? Untuk mengambil iktibar, bahwasanya kita pun akan menjadi mayat seperti dia. Sebab bukan jadi manusia, sudah menjadi mayat. Nah sekarang dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tadi kita dah sampaikan kenapa doa tak diterima. Di antara tadi kita tahu Allah, kita kenal, dan kita tidak menunaikan haknya. Kita baca Quran, tidak mengamalkan. Kita kata umat Rasul, tapi tidak mengamalkan sunnahnya. Kita memakan nikmat Allah dan tidak pernah bersyukur. Kita mengatakan mati itu adalah merupakan hak, tapi kita tak siap pun. Kemudian kita mengatakan kita akan berjaya, tidak masuk ke dalam neraka, tapi kita sendiri menjeruskan hati kita, diri kita kepada api neraka. Dan kita mengatakan kita akan berjaya untuk masuk ke surga, tapi tidak pernah pun sedetik pun kita melaksanakan ibadah. Dan kita menguburkan mayat, tapi kita tak pernah mengambil iktibar. Nah sekarang saya akan sampaikan macam mana cara-cara berdoa. Taulah, kita sudah lakukan semua nasihat Imam Al-Laits tadi yang 8. Kita sudah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi ada juga waktu-waktu bagaimana kita berdoa supaya doa kita ini boleh diijab, boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pendapat Imam Al-Ghazali, untuk berdoa itu selayaknya memilih al-awqat asy-syarifah. Jadi kita ni tengok waktu-waktu yang syarifah, ya. Jadi waktu-waktu yang mulia. Di antaranya banyak waktu-waktu yang mulia. Di sini pun disebutkan seperti antara 2 khutbah di Jumat, terus di malam Jumat. Nah, terus ketika akan turun hujan, jadi sedang rintik-rintik, macam sekarang ya, ini doa dimakbulkan nih, kata Imam Ghazali. Kita berdoalah tatkala hujan akan turun, itu namanya rintik-rintik. Dalam bahasa Arab artinya al-ghaib. Sebab ada al-matar, ada al-ghaib. Al-ghaib ini kalau baru nak mula hujan. Kalau al-matar berarti itu sudah turun hujan. Okey. Lepas tu kita pun juga mutawajjih al-qiblah, kita pun menghadap ke kiblat. Tu afdal ya, waktu-waktu. Ada lagi di sini bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Itu juga merupakan waktu yang afdal untuk diterimanya doa seorang hamba. Begitu juga khifdus saut. Suara ini tak keras, tak kencang. Begitu pula la yatakallafu syaj'a bid du'a, dan jangan sampai seakan-akan merasa angkuh ketika berdoa, merasa tak perlu. Contohnya lah, terkadang orang berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, kalau engkau memang ingin mengampuninya. Ini bagaimana doa ini ya? Allah berikanlah aku rezeki, sikit saja. Ini semuanya tidak boleh.
Kita berdoa itu lepas saja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Jangan sampai ada kata-kata sikit saja rezeki. Itu dah cukup dah. Atau kita kata, kalau memang Allah tak nak ampuni, tak apalah. Saya pun tak perlu diampuni. Wah, ini Masya Allah ya. Ini namanya sudah ingkar. Inda iqamatis salat, tatkala akan didirikan salat, sama tadi at-tadarru wal khusyuk. Kita ni kalau berdoa pun juga tenang, khusyuk, tadarru. Jangan sampai kita ini berdoa sedang bising-bising, umpama sedang orang main bola, kita pun berdoa di lapangan bola, tak mungkin. Jadi memang ada waktu tertentu, datanglah ke masjid, datanglah ke surau atau di bilik sendiri yang khas untuk dijadikan sebagai mushola di rumah. Ayyajzimat du'a wa ayyukina bil ijabah. Ini juga kita mesti kena jazamkan, niatkan betul-betul dengan doa kita bahwasanya doa kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai agak-agak. Jadi agak-agak lah, doa saya hari ini diterima tak ya? Diterima tak ya? Tak boleh. Jadi kata Imam Ghazali, kita mesti kena yakin memang 100% bahwasanya insya-Allah doaku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayyaftathat du'a bi zikrillah. Mestinya dalam berdoa itu mesti ada zikir-zikir dulu. Jangan langsung minta. Ya tak? Kita ni kalau membuat surat umpama kan, mengirim surat, kan ada muqaddimah. Bismillah, Assalamualaikum, yang terhormat, yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan sebagainya. Itu muqaddimah. Begitu pun dalam berdoa, kita mesti kena juga berzikir dulu, tahmid dulu. Seperti kan bahasa Imam mengatakan, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida wa lakal hamdu wa lakal syukru. Jadi tidak langsung berdoa, ya Allah berikanlah aku duit, berikanlah aku rezeki, panjangkan umurku dan sebagainya. Tidak, kita mesti kena ada tahmid, ada zikir dulu. Tidak boleh langsung. Saya rasa kita ini mungkin biasanya begitu kan. Kalau berdoa minta langsung, tak didahului dengan kata-kata tahmid ataupun zikir-zikir. Itulah kalau nak diterima, kita zikir dulu atau tahmid. Nah sekarang masalahnya, doa itu memang bermacam-macam. Terkadang diterima dengan cepat, terkadang ditunda. Di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin." Siapapun saja orang muslim, orang mukmin, hamba Allah yang berdoa dengan doa laisa fiha itsmun, dan orang tersebut memang tak ada dosa. Berarti memang syarat utama ini, kalau nak diijab kita doa, memang mesti kena dosa tak ada. Maknanya apa? Kalau kita ada dosa, kita bertaubat dulu. Supaya apa? Supaya doa kita ini langsung direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tak ada dosa dan mesti la qati'at rahmi. Jangan sampai ada putus tali persaudaraan, putus tali kekeluargaan. Itu termasuk salah satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada yang putus persaudaraan, maka itu kata Rasul tidak akan diterima doa kita. Oleh karena itu, insyaAllah ini Ramadan dan akan kita hari raya. Kita mungkin satu tahun ini pernah putus hubungan silaturahmi, sanak famili, maka disambung kembali. Sebab inilah yang akan menghalang doa kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang macam mana pelaksanaan ijab atau dikabulkan doa itu? Illa a'tahu Allahu biha ihda salat. Jadi orang tadi kalau dia berdoa dan tak ada dosa dan silaturahminya semua okey, maka Allah berikan 3 hal dalam mengabulkan, dalam menerima doa tersebut. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama adalah mungkin saja Allah akan percepat, pantaskan dia punya doa. Maknanya Allah akan terima seketika itu juga. Itu boleh jadi. Yang kedua, wa imma ayyudakhkharaha lahu fil akhirah. Atau mungkin saja doa tak diterima, tapi Allah Subhanahu wa taala saving kita punya doa di akhirat, maknanya disimpan.
Di doa kita ini insya Allah kalau tak kita ambil, kita raih di dunia ini, maka di akhirat kita ambil. Ini jaminan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pernah berdoa, ternyata sampai saat ini, sampai detik ini tak pernah sampai pun kepada kita, maka insya Allah doa itu kita ambil di surga insya Allah. Atau kita sedang masuk dalam neraka karena kita punya dosa, maka doa inilah akan mengeluarkan kita daripada api neraka. Yang last, wa imma ayyusrifa anhu minas su'i. Terkadang memang doa kita tak diterima oleh Allah, tak dikabulkan, tak diijab oleh Allah, tapi Allah akan memberikan hal lain. Maknanya ayyusrifa anhu minas su'. Allah akan jauhkan kita daripada tertimpa musibah. Jadi terkadang kita kan terselamat. Contohlah, terkadang orang dalam satu pesawat, kan tak semuanya mati kan, terkadang kalau ada kecelakaan. Mungkin inilah penyebabnya dia pernah berdoa, dan doanya itu tidak dikabulkan dengan apa yang diminta, tapi Allah jauhkan dia daripada kecelakaan. Inilah insyaAllah yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan amnya untuk para hadirin sekalian. Yang jelas kesimpulannya adalah masalah doa ini masalah yang sangat penting dalam hidup kita ini. Jadi saya sudah sampaikan tadi, kenapa doa tersebut tidak pernah dikabulkan? Karena ada 8 hal yang kita tidak melaksanakannya. Ya. Kemudian cara kita berdoa, ada caranya juga tadi kan. Di antaranya adalah kita tahmid dulu, kita zikir dulu. Atau kita berdoa tidak serius. Seperti tadi kita katakan, ya Allah ampunilah dosaku, kalau memang engkau ingin mengampuninya. Ya Allah berikanlah aku rezeki, sikit saja tak apa. Tak perlu begitu, kita minta, sebab rezeki Allah itu luas sangat. Kemudian tadi, kalaupun doa itu kita tidak dapatkan di akhirat, di dunia, maka insya Allah kita akan dapatkan di akhirat. Atau Allah sudah bagikan kita tapi dalam bentuk lain. Dalam artian yang kita minta tidak dibagi, tapi Allah menghindarkan kita daripada kecelakaan. Jadi ini jelas ya. Jadi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Saya rasa sampai sini saja yang saya sampaikan, dan kalau ada kehilafan dan kesilapan mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.